Arimbiko dari awal sampai itu biasa-biasa sih idenya bang. Jadi emang ada segmen untuk mencari orang tuh tahu awak dulu. Tapi waktu dandan dulu jual diri nggak sih? Jual diri. J, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tabu zari yang tagi borak seringnya di pot bunga. Hari ke sana yang ada di Arimbi Stylist. Arimbi Stylist itu tapeknya di Mangun Sakoro. Kalau sana nih rancak nih kame nih cantik, datang kemari. Ownernya ada di samping yang ada Arimbi. Panggilannya Arimbi atau Arisi? Onde, alhamdulillah. Panggilannya boleh bebas sudah. Bebas. Ari atau Arimbi? Arimbi sana orang misalnya Arimbi. Nah, sana Arimbiko punya usaha sebagai makeup artist iyo pulo, stylist iyo pulo, presenter di salah satu televisi swasta yang luar biasa. Nggak tahu lah, ambo nggak tahu banyak lo apa lah profesinya beko gali banyak. Tapi ada pertanyaan yang paling penting kini yang baru awal kok jauh yang wak tanyuan. Katanya Arimbi itu adalah Nikita gengnya Kota Padang. Soal di media sosial bijak banget kok, betul nggak sih, Ri? Oh, kece orang sih, tapi kan cuma tuh pendapat dari orang. Kalau sendiri sih apa adanya natural aja. Natural sih. saja. Apa yang tak pikir? Cipe salah surang gitu. Kaluan sih gitu Tapi dipanggil sebagai orang Nikita gengnya, Nikita Mirzani Kota Padang, apa sih perasaan tersiksa kah atau bangga atau ya udah ini gue gitu? Kan dibilang natural aja. Perasaan enggak lo separah Nikita dulu lah gitu. Ya itu masih ada batak. Masa masih tahu dengan awak berada di mana? Saya kan orang Padang, otomatis kau tahu lain lubuk, lain ikannya di bumi dipijak di langit dijunjung. Tapi kalau emang tidak sesuai dengan adat Basan di Sara atau tidak sesuai dengan norma-norma, kalau lah muncul cipehnya. Nah, coba cari tuh perjalanan karir kok. Punya salon, punya kegiatan mua, juga stylist, kemudian jadi presenter. Coba cari tuh dari awal kok bisa turun sih ke dunia kecantikan. Itu tahun berapa mulainya? Awalnya panjang, ngecetin gimana? Ya sikit saja. Mulainya tahun berapa? Awalnya tuh 2000. Oh, dari berapa sih? 2000. Pokoknya umur tamat SMA 18 tahun. 18 tahun? Dulu cita-citanya tuh pengen menjadi dulu kan wartawan tuh ala bahagia rasanya. Pengen jadi wartawan jadi atau penyiar radio. Karena waktu dulu kalau nggak ala duduk suka fans radio kan main ke radio tuh teman sekolah tuh lah jadi penyiar, jadi wartawan tuh bahagia banget. Jadi ketika itu tes jadi penyiar radio tuh ndak lolos. Asalnya punya kemampuan tapi ndak lolos. Tapi kan orang melihat fisik. Arimbi dulu sama Arimbi ini beda. Bedanya di mana? Dari fisik beda. Lebih langsing dulu, gendut atau apa? Enggak, kalau langsing dulu. Lebih bakara lagi coba. Jadi kalau bakara kan nggak bisa dong. Kalau kini lebih glowing. Lebih glow up gitu kan. Jadi orang kalau lancak tuh nggak pernah pakai dulu kan. Jadi ibaratnya entertain dulu tuh orang masih memikir yang bagus, yang rancak itu yang terpakai biasanya. Ibaratnya yang punya skill, yang punya bakat itu biasanya bisa tenggelam, bisa timpi gara-gara yang rancak gitu. Physically lah, physically in Indonesia lah. Nah, jadi ya udah berawal dari itu akhirnya adalah terjun ke dunia hairstylist gitu kan. Awalnya hairstylist ya, karena jadi salah satu salon. Jadi kebetulan cari kerjaan. Jadi emang tidak cari kerjaan karena kan awak kayak tamat SMA pengen punya PT, pengen karajo. Jadi karyawan toko rasanya nggak mungkin gitu kan. Awak nggak bisa panik gitu kan, kerjaan yang santai tapi menghasilkan duitnya jelas gitu. Akhirnya datang teman mau nggak kerja salon, seorang model cowok mau ngajak gitu kan, calon teman dia. Akhirnya karajo akhirnya bisa sampai cuman karya setahun. Jadi berajanya di salon tuh langsung, di karya di salon tuh langsung. Akhirnya bisa buka seorang disupport sama bosnya kan. Oh ini buka baranti disupport sama bos, di badan mesin gunting, di badan kaco, nyagi modal. Karena ini anakku pengen maju kebetulan bos tuh lama meninggal loh. Terus akhirnya buka dari ketek-ketek, masih buka salon itu pakai kayu. Itu kayu. Jadi kursinya itu kursi barale yang plastik orang tuh. Itu kursi potong rambutnya. Itu kursi potong rambutnya. Yang plastik rambut itu yang barale itu. Itu dipakai untuk potong rambut dulu awalnya. Cuci rambut masih pakai gayuan gitu. Jadi ibaratnya ya
juga gitu kan, pokoknya dari awal tuh dari step by step. Jadi namanya perjalanan karir tuh sampailah pindah ke kota, ke Jati, daerah Jati kan agak rame ya. Saya ketemu lah dengan artis-artis seniman Kota Padang, akhirnya meng-hire, terus dari usaha tulang kue mulai melanjutkan program sekolah, terus sempat lo ditawarkan atau ikut casting nggak salah di salah satu TV swasta di tahun 2002 balik. Swasta nasional ya? Di Padang. Okay. Jadi kalau swasta nasional tuh palingan dulu pernah turun tuh paling jadi makeup artist. Iya, kamu pernah jadi makeup artist di salah satu televisi swasta. Ya 2009 tuh Patang 2007 balik lo Bali ya. Tapi sih kalau netizen bilang sih Arim itu ke Jakarta hanya jadi penonton alay. Ya alhamdulillah lah kan yang kece orang iya kan netizen. Tapi sebetulnya namanya hidup harus pandai-pandai mencari uang. Kalau di belakang layar tuh nampak muka awak. Itu di muka layar. Ini waktu itu adalah stylist artis di salah satu televisi nasional ya. Dan boleh tahu siapa artis yang dipegang? Yang dipegang? Alhamdulillah yang lah dipegang, nasional. Saya kayak Luna Maya. Pernah, Luna Maya. Kayak Ayu Dewi. Terus siapa ya? Kalau untuk di Indosiar semua Lida, Akademi semua sudah semua. Oh, di Indosiar sudah. Ibarat kalau masuk Indosiar, saya makeup artis si Ari anak Padang pasti orang tahu. Tahu ya. Nah itu berapa lama di sini megang? Kebetulan di Jakarta hampir 2 tahun. Itu makeup artist Jo Hairdo-nya? Hairdo, karena Jakarta khusus Hairdo. Oke. Dan itu menjadi pengalaman yang menarik. Mengapa ndak bertahan di ibu kota? Kenapa harus balik ke Padang? Nah, sebenarnya itu bilang orang sih bukan masalah balik atau ndak balik. Sebenarnya gitu. Ibaratnya ketika awak ke Jakarta tuh mencari pengalaman itu sangat mahal daripada belajar. Iyalah. Nah jadi ibaratnya kawan-kawan nak mencoba, hari ini lah mencoba gitu. Jadi ibaratnya susah loh untuk terjun ke dunia TV gitu, karena dunia TV itu nggak gampang orang meng-hire. Walaupun awak makeup artist di kampung kok hebat, tapi kalau di TV-nya tuh nak dipakai orang rasanya, karena kan nasional punya jam terbang yang tinggi untuk kategori make-up-nya, ndak medok, ndak tegas, ndak kategori nggak lebih flawless gitu kan. Terus Jelai balik ke Padang karena merasa yang aku capai di Jakarta itu baru segini. Secara di Padang itu aku sudah di atasnya gitu. Rasanya cukup dulu lah, karena kan di Jakarta kok merintis sangat payah. Persaingan ketat, walaupun sudah bagus alhamdulillah karena langsung diterima di Jakarta di TV-TV alhamdulillah itu kan. Tapi Arif itu punya target setahun 2 tahun nggak bancak karir, harus balik ke rumah. Berarti itu dianggap artinya karir kok nggak meningkat, udah kembali lagi. Balik. Tapi setidaknya pengalaman ada gitu. Jadi kalau di Pasuan Bana untuk saya kok darang kok di Paso Bana tapi orang si Ciango rasanya nggak mungkin gitu. Dan kebetulan ada orang tua pulau di Padang, jadi orang tua sendiri. Mama tuh lah bosan di Jakarta, ancak di rumah dia seorang, pada dia tinggal. Oh jadi bawa mama waktu itu? Bawa mama di Jakarta, jadi mama kon yang nama tinggal di kos kan, jadi ibaratnya mama kok ibaratnya nggak nyaman lah, lama lah kalau hari tua di kampung. Adalah coba-coba pindah ke Pekanbaru awalnya, cari kerjaan di Pekanbaru dulu, baru pindah ke Padang. Nah di Padang menjadi presenter kapan? Dari dua balik. Jadi presenter Padang TV kok? Padang TV itu 2002 balik jadi presenter, akhirnya minggat ke Jakarta. Tuh balik ya? Balik direkrut kembali menjadi presenter. Kini mau acara apa di Padang TV? Tetap program talk show musik. Artinya kini sana orang nak tanya, ya tanya sana. Ini besok nanya. Iya besok apa nanya. Kini awak kan tanya agak gitu. Tapi abang kok mantan presenter. Mantan. Jadi dulu abang sampai jadi alumni nih kan, tapi dibalik nyambak S2 balik ke orang. Nah Ari, ada pertanyaan Mbak Ari, dan ikut terkait mungkin pertanyaan. Dapat kabar sebetulnya Ari itu pernah berkeluarga dan punya anak, betul nggak sih? Tapi kecurang masih jomblo kan? Ada mau ngaku mau pengen jomblo. Sebetulnya Ari punya anak kan? Alhamdulillah punya anak, sudah pernah berkeluarga. Ya namanya perjalanan hidup kan. Jadi
ketika waktu itu masih umur baru tuh ala patik berkeluarga kata orang tua kancak berkeluarga beku anak lah gadang awak lah punya anak gitu pas kita ketika agak-agak beku ada yang kau mau nyunyian gitu kan. Baru mau anak kini? Alhamdulillah 5 tahun bang. Oh lah kadang laki-laki bersih. Laki-laki. Namanya Sultan Abizar Al-Ghifari. Wih keren namanya sana. Nah Jonyonya sama nyonya kebetulan mantan ya? Mantan hubungan masih baik, cuman karena ada apa namanya ya namanya jalan dari Tuhan, jadi tapi hubungan itu kan tetap baik. Hubungan tetap baik. Komunikasi tetap baik. Dan ini itu anak gitu kan? Iya harus. Nah fenomena Hariko dari dulu ketika orang berada di posisi sebagai stylist dunia kecantikan itu selalu identik dengan bencong, gay, waria. Apa tanggapan Ari? Itu kalau sebenarnya semua ciptaan Tuhan, jadi semua anugerah dari Tuhan. Mau dia berperilaku seperti laki-laki seperti wanita, mau wanita seperti laki-laki, semua anugerah dari Tuhan. So kita tidak bisa menjudge seseorang itu, misalnya kan dia waria, BG, dia berpikir seperti itu. No, kita lihat karya. Mereka punya karya apa? Mereka bisa membanggakan apa? Setidaknya mereka bisa membanggakan orang tua dan keluarganya loh. Nah, kita nggak tahu. Jadi bagi Ari sendiri, kita harus tahu waria itu berjuang pasti buat keluarganya. Walaupun mereka mangkal di pinggir jalan, ada loh keluarganya yang butuh sesuap nasi, butuh beras, butuh apa. Tapi itu sudah jalan takdirnya. So kita nggak bisa menjudge. Tapi kan namanya kadang-kadang tergantung pergaulan. Nah pergaulannya nggak bagus, terus belum lagi namanya pelecehan seksual itu bisa mengakibatkan jadi kelainan dari. Nah Ari sendiri pernah nggak dituding seperti itu? Karena Ari kan di dalam dunia stylist tuh. Dan berarti kan Ari orang tipikal masuk suak keluar tidak. Karena Ari juga di dunia salon sempat dandan dulu sebelum seperti ini kan. Oh pernah dandan Ari dulu? Jadi dandannya seperti apa Kori? Tetap wanita seutuhnya. Seperti perempuan? Iya, ya oke, no problem. Ya, keren. Oke, terus kau bisa? Sempat menjadi Miss Waria Kota Padang, terpilih. Ari pernah menjadi waria. Miss Waria Kota Padang tahun berapa tuh, Ri? 2006, 2005. Sana Ayo baru tahu kalian pernah jadi Miss Waria. Nah, Ari, itulah nikah Lun. Itulah nikah Lun. Belum, ya Allah belum. Udahlah bodo amat belum. Tapi kan itu masa lalu ya. Iya, masa lalu. Apa yang mendorong Ari untuk bisa gini ya. Ketika aku bekerja di salon, aku butuh menunjang kerjaan aku lebih bagus. Salon bos aku makin rame. Nah, ketika itu orang suka dengan yang seperti itu. Dengan cowok yang dandan-dandan itu cewek. Zaman itu. Artinya tujuannya untuk membranding salon bos aku. Jadi bos tuh senang. Jadi ketika aku kayak cowok, orang nggak mau pegang sama aku bang foto bang Naninya dong. Kakak tuh nanya sama aku dong. Ketika aku jadi gemulai, jadi berubah penampilan, semua menduduh, rancak kok manis gitu kan. Itu strategi manajemen. Nah orang nggak tahu kan. Nah jadi ibaratnya itu strategi, ya udah kita pakai kayak gitu. Berapa lama Ari melakoni? Melakoni itu aku cuma 1 tahun lebih lah. Nah setelah Ari punya salon seorang, Ari kan nggak seperti itu. Sempat seperti itu sekitar 3 bulan. Aku hijrah ke Jakarta. Aku diundang sama majalah Aneka Yes untuk summer camp. Kebetulan aku utusan dari Kota Padang, satunya hampir 27 provinsi hadir, Bali semuanya. Jadi ketika itu gue dekil, gue nggak bagus, semua cover boy yang hadir di summer camp itu, dan itu summer camp yang paling eksis, yang terkenal sama seluruh model-model. Ada tuh anak Padang gokil. Bintang tamu summer camp itu seminggu ada Charlie SC12, semua artis, sampai ngefans sama gue, bukan ngefans sih, suka sama gue gitu, lihat anak Padang. Jadi padahal gue kan biasa aja geblek, tapi karena gue orangnya tipe periang, gila gitu kan, ya gokil. Jadi sampai acara summer camp tuh dikenal, ya pulang dari summer camp tuh ya udahlah, karena gue nggak mungkin kayak gini orang pada ini, akhirnya gue berubah penampilan. Nah
berpengaruh enggak dengan usaha salon ketika Ari kan patang itu kan harus berdandan gitu. Kalau sekarang pengaruh enggak? Hari ini orang enggak melihat itu lagi. Sekarang orang lebih melihat hasil karya. Karya. Kalau dulu orang lihat sensasi. Tapi sensasi dan karya hampir sama sih, Bang. Makanya kok gak gila-gila dikit di sosial media. Nggak masalah sih kalau selagi dan itu. Nah, cuma ini persoalan. Jejak digital ada dong. Jejak digital zaman dandan tidak ada. Oh, zaman Anda tidak ada. Tidak ada sama sekali dong. Aku eksis setelah berubah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcastku anaknya nak nonton sana, jadi anaknya nggak tahu dong. Ya. Oke, keren kok. Nah, Ari, nggak takut untuk diketahui orang ramai masa lalumu? Aku lebih senang menjadi orang jujur apa adanya ketimbang menjadi topeng sandiwara. Inilah aku. Dan itu sampai detik ini itu dilakukan. Aku lebih senang jadi diri aku itu, jadi diri sendiri, jujur, dan ya konsep aku tuh aku nggak bilang nggak pandai yang namanya enggak. Pokoknya membalikkan fakta tuh enggak bisa. Apa cita-cita yang lu kesampaian sampai detik ini? Cita-citanya maksudnya apa kah, Bang? Apa keinginan, impian yang belum tercapai? Kalau punya usaha lah punya usaha kok. Jadi presenter udah, walaupun dulu jadi penyiar radio ditolak, kini udah jadi presenter televisi. Kerjasama dengan artis lah jalan. Iya, kalau keuangan itu relatif lah, karena itu tergantung nggak, Bang, Tuhan. Apa yang belum dicapai lah? Pengen punya istri lagi? Saat itu masih belum ya, karena itu adalah ibadah kan. Ibadah tuh emang kalau salah memilih bisa salah menjalankan ibadah. Jadi ibaratnya yang ingin dicapai apa sih ibaratnya? Bersyukur saya alhamdulillah, tapi kalau untuk ke tanah suci sebenarnya sudah mau berangkat 2 tahun lalu karena Covid di-cut kan. Sebenarnya udah mau berangkat tapi emang itu untuk umroh ya? Untuk umroh tapi di-cut lah. Jadi apa itu cita-citanya? Belum kesampaian, mungkin beli. Mungkin mudah-mudahan sih pengen lah terjun ke dunia politik gitu. Terjun ke dunia politik artinya akan apa sih yang Mbak Ari pengen terjun ke dunia politik? 1, Krisdayanti. Honornya gede katanya. Kok motivasi PT sih, Ri? Motivasi PT. Nah, Ari merasa enggak lah, lebih ke aku lihat aspirasi rakyat lah. Paham lah. Ari merasa mampu nggak untuk terjun dunia politik? Kalau diamanahkan dan direstui orang tua dan masyarakat membilang Ari mampu untuk membangkitkan Kota Padang atau daerah dapil itu, insya Allah Ari bisa, karena Ari lihat potensi di diri insya Allah ada, untuk berbicara ada. Ya, Mami kalau untuk materi aku berani untuk ngeluarin. Tapi Ari kan kadang-kadang Ari kan ada aduh Bang, gue takut kalau itu Bang. Enggak, maksudnya gini. Ari kan insya Allah. Oh iya, kalau ada enggak ketakutan style gue agak lebih feminim, lebih bukan seperti cowok cool yang apa, karena tuntutan itu udah marketing lagi. Nah, aku bilang sekarang konsepnya perusahaan itu lebih senang mencari fashionnya itu yang agak-agak fashion lebih feminim. Bukan feminim sih, ibaratnya ya bisa dibilang feminim. Bisa lah dia dekat ke cewek, bisa dekat ke cowok. Jadi bisa merangkul semua orang. Ibaratnya banyak segmen pasarnya. Fleksibel. Nah, gitu. Jangan feminim lah, Bang, gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Ari nggak takut hujatan atau apa? Itu tantangan. Dan ada Ari terima. Maka sekarang sudah aku posting untuk saya aku seorang ini. Itu kan masa lalu. Aku bilang itu tujuan aku untuk dikenal. Kalau nggak seperti itu, orang nggak tahu Arimbi. Harus viral gitu ya? Harus viral. Kalau hanya Arimbiku dari awal sampai itu biasa-biasa sih idenya, Bang. Jadi emang ada segmen untuk mencari orang tuh tahu awak dulu. Tapi waktu dandan dulu jual diri nggak sih? Jual diri ibaratnya tagak tapi jalan. Enggak, belum pengen coba sih kalau ada yang jangan dan balik. Nah, Ari sadar enggak kalau podcastku beresiko, Ari akan dihujat sama netizen, pasti itu hater atau netizen. Siap enggak? Ya, kalau netizen itu sudah hampir setiap hari, sudah makanan lah ya, Bang, ibaratnya. Jadi welcome to netizen Arimbi. Enggak ada niat lagi untuk terjun jadi waria karena merasa mungkin lebih nyaman gitu. Kalau seandainya saat ini kalau kerjaan sih aku udah tahu agama ya, Bang.
walaupun hanya kerjaan, walaupun hanya duit, maksudnya kok aku datang nih kok supaya aku jadi banci untuk dibayar untuk orang, jadi dandan untuk dibayar duit. Bagi aku sekarang jejak digital ada, kita tahu agama. Ibaratnya ketika kita sudah mengukir di batu itu kesalahan, susah untuk hilangnya. Jadi jadi ibaratnya masa sih kita sudah taubat, kita berulang lagi tuh tobat lagi gitu. Tobat sama lado tuh mana? Nah ya, jadi untuk mengulang seperti kayak wanita lagi itu ya insya Allah enggak lah. Apakah pengalaman bercerai itu karena akibat masa lalu seperti itu? Oh bukan. Nah itu yang netizen paling banyak tahu. Oh Arim. Karena itu pasti akan jadi pertanyaan. Jangan inyo pacarnya coba inyo karena mertua aku seorang guru olahraga. Ketika masih guru olahraga tahun itu selalu menikah, masih ketek, masih dandan. Waktu dandan itu aku jadi artisnya. Mertua aku tuh adalah hadir rapat acara seminar atau apa itu di Padang, dan ada terakhirnya acara hiburan. Aku artisnya pas giro sepeda iko badandan. Iya, kalau tahu nih seminar tunya. Dan rumah aku sama mertua itu 5 langkah depan-depanan. Kalian kan direstui kan? Nah, mereka tidak melihat masa lalu sekarang. Menerima. Nah, bukan mereka pasti tahu masa lalu aku tapi yang cari gini kok. Gua tuh punya pemikiran, gua punya karya, gua anaknya ibadah gua pasti orang tahu kan. Nah, ketika perceraian itu hadir bukan karena itu, ibaratnya tuh ayo lah ada pihak ketiga, ya Allah jalannya dari kita berdua, dari suami istri, alhamdulillah tidak ada masalah. Iya. Dan kedengaran kabar dari pihak situ, ya ada pengen lah gitu kan bersatu atau ya bagi gue ya kalau seandainya ada keinginan dari pihak situ ingin kembali kemana? Untuk pernikahan itu ibadah. Kalau ibadah itu dirusak, mendingan nggak usah ibadah. Ya masing-masing. Berarti Ari nggak pengen loh. Aku gini loh bang, ketika aku tujuan ke menikah itu apa? Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, kita menjalankan sunnah Rasul. Nah, kalau kini minta balik ya, Ari mau ndak? Aku balik aja. Siapa mau balik, mau datang cewek baru, mau siapa? Kita siap nggak sama-sama membina ibadah? Bukan rumah tangga loh, ini ibadah. Itu kuncinya ibadah ya. Iya. Kalau lah siap dan punya komitmen, okay. Karena situ ada rezeki, ada segala macamnya. Karena nggak darimu piti lagi 35.000 sampai 40.000, saya piti lagi segitunya. Saat itu. Atau nggak panik karena aja cuci menggosok, mau masak segala macam. Ada nggak istri yang ngerti akan ibadah? Oke. Jadi bagi gue kesini biasanya konsep menikah tuh hanya ibadah. Yang labihnya itu hanya bonus. Mau materi, mau rezeki anak. Seandainya anak Ari gadang nanti kemudiannya tahu masa lalu seorang ayahnya, Mbak Ari menyikapi. Aku tahu anak Ari itu bukan anak yang seperti dia punya pemikiran hebat, anak yang pintar, karena dia ibaratnya pasti anak itu pintar, dia tahu apa terjadi dengan orang tuanya, apa laku orang tuanya, pastinya bisa menilai. Dan kita punya didikan yang bagus untuk anak gitu. Jadi ibaratnya gue siap mental dan yakin lah pasti anak tuh tahu orang tuanya mengadang atau orang tua masa lalu karena seperti itu gitu. Tapi ada yang menarik. Ya. Ada berapa? Setahun lebih lagi dandan waktu itu. Ada. Otomatis ada pria lah yang menaikkan Ari saat itu. Pria, aduh, kalau pria banyak sih, jujur banyak. Terus? Karena cantik ya gitu kan. Ada terus cerita Pak, pengalaman Ari dengan para pria-pria yang mencintai gadis palsu kok, perempuan palsu kok. Mencintai enggak lah bang, maksudnya mah nggak dua lah ibaratnya kan lebih ke sexuality lah maaf wah gitu kan. Ibaratnya kan namanya ibaratnya kalau mereka padahal kan jelek kok pekerja pornografi atau gitu kan. Nah bagi gue Kiko, gue bekerja bukan untuk jadi murahan. Gue punya harga diri, gue mencari halal. Ketika ada jantan yang suka, ya ibarat gue Kiko senyo. Kalau gue suka kenapa enggak, bukan. Bagi gue senyo, ya nama tuh, enggak lo munafik deh kita. Awak cuma bakawan senyo kalau entah jauh happy sana-sanang, ya udah happy sana-sanang sih kita. Nah, karena pasti punya pengen berkelanjutan. Seorang Ari, kini berapa sih umur Ari? Kalau boleh tahu? Takut lah dah.
30-an lebih? Ya, dasar aku udah 36. 36. Nah, perjalanan panjang, penuh liku, pernah merasa, pernah bahagia, pernah miskin, pernah kaya, pernah mengalami hal begini, hal begitu. Ya. Apa sih kunci dari Ari bisa bertahan sampai detik ini sehingga tetap punya usaha, bahkan punya karyawan kan di Siko kan? Apa sih kuncinya dari? Kuncinya itu satu, jangan lupa siapa pemberi kamu gitu. Maksudnya baik pun Tuhan, baik pun orang tua, baik pun teman, siapa yang memberikan kamu yang terbaik, siapa yang mensupport kamu. Jadi jangan pernah untuk lupakan itu gitu. Okay. Jadi walaupun orang telah pernah jahit, tapi ingatnya pasti pernah memberikan walaupun hanya komentar, walaupun tidak usah pikirkan materi lain, tapi pernah berbuat baik untuk awak, walaupun hanya jempol like di Facebook. Saya pasti harus ingat orang tuh. Jadi selalulah untuk ingat apapun kebaikan orang, karena setiap kebaikan tuh akan dibahas kebaikan. Kalau untuk rezeki mungkin awak bisa baca di sosial media, baca mencari rezeki gitu kan. Jadi tetap kuncinya bawa orang tua, bawa kepada Tuhan, baik sedekah awak, ibaratnya sebagus-bagus apapun karya awak, kalau awak memberikan karya yang kurang bagus kesan pencipta atau ibadah awak, itu pasti ndak yo. Tapi tergantung si ada orang yang ndak sembahyang tapi nyokayo atau baa-baa gitu kan. Ya ibaratnya bagi diri sih ya bersyukur lah bang, bersyukur. Terus ya jahitnya orang tetap ikhlas. Mana yang zaman ketika masih jadi waria atau menjadi Ari yang sekarang? Jadi Ari yang sekarang jadi atau Ari yang dulu? Kalau jadi waria payah bang tuh pakai BH dulu bang, saya nggak tuh pakai pada dulu bang, banyak kan dipakai bang. Ya itu pakainya masih di salon, saya di rumah udah pakai. Oh gitu, pas di salon saja. Iya, jadi dibawa ke salon ganti pakaian, dandan gitu. Dan keluar dari salon jadi Ari kembali. Jadi Ari kembali, ndak 24 jam, ndak 24 jam. Berarti iya betul, itu menjadi sebuah strategi. Ndak 24 jam kayak orang, ndak, karena emang ibaratnya di mana lingkungan gua tinggal di rumah, gua ndak akan sama tempat kerja gua. Betul. Jadi misalnya gua di tempat yang berbeda, gua jadi orang berbeda. Sebuah pertanyaan yang ingin gua tahu, sebetulnya nama asli Sia sih? Nama asli, aduh. Mau bocorkan ndaknya sana? Wak tunggu dulu. Ini bocorannya tidak atau cukup dia Wak mengenalnya sebagai Arimbi saya? Harus tahu gitu, Bang. Silakan boleh jawab, boleh enggak. Nama artinya ya nama dikasih orang tua itu, nama dikasih papa yang ngasih namanya Hari Kurniawan. Hari Kurniawan. Arimbi, kenapa ambil Harimbi? Harimbi itu nama indah dulu. Bukan, itu dikasih sama almarhum mendiang Amce. Amce Salon. Senior udah lama banget. Jadi itu tuh gue senior lahnya ya. Gue lah dandan gitu kan. Masa nama Hari gitu kan. Jadi nyagela Arimbi sih, kayak Arimbio ceknya. Oke lah kecek gue. Lah kayak lah nama tuh. Jadi dia sama almarhum Amce. Iya. Amce Salon ya. Iya. Dan akhirnya menjadi Arimbi dan kini bintang panggung gitu di mana ada organ pajak speaker si Arimbi itu gitu kan. Oh, sempat penyanyi organ. Emang dulu terjunnya penyanyi organ dulu baru jadi salon. Dulu penyanyi organ? Baru salon. Oh ya, penyanyi organ cerita itu pengalaman jadi penyanyi organ juga dandan? Dandan. Sampai panjat speaker apa cerita? Maksudnya kan jadi artis artis sawer kayak orang. Oh iya. Tuh kan. Tapi dulu kan ada sosial media bebas. Apa. Dan enggak ada keinginan untuk terjun nyanyi lagi? Kan aku bilang ketika sudah mencoba kita ngapa mesti ulang. Bukan, maksudnya itu kan waktu itu. Untuk nyanyi aku cukup buka YouTube aja di YouTube. Bikin YouTube cover aja, Bang. Oke, keren. Dan mudah-mudahan itu bisa sana. Hal yang menarik yang mau tarik, sebetulnya banyak yang nggak mau ketahui tentang Arimbi Hari Koto. Lu kepo banget tentang gue sih, Bang. Iya dong, gue pengen kepo. Karena ada yang patang tuh sempat viral postinganmu yang luar biasa dan heboh itu masalah model cilik di Sumatera Barat yang tak buka-buka paun, yang tampak-tampak pusek dan mau kritisi itu gitu kan. Itu kan cukup berani karena pasti ada komplain. Walaupun foto wajah model tuh mau tutup, tapi ada apa sih keinginanmu sebetulnya yang ingin sampaikan di situ, Ri? Sebenarnya Giko, awak sebagai orang Minang,
sebagai orang Padang, awak janganlah sampai memakan budaya Barat. Kalau bisa awak yang melestarikan budaya awak, itu cik poinnya. Yang kedua, kalau masalah adat dan agama, mungkin Arimbi nak patut lah untuk bicara itu gitu kan. Karena ibaratnya Allah tahu sendiri bah adat Sumatera Barat keras, bah itu sudah layak ndak dipakai untuk anak ketek. Kalau ada dia 17 tahun kateh, terserah lah anak mau pakai bikini, mau pakai baju renang, terserah. Itu anak ketek loh gitu kan. Apakah seperti itukah gaun malam untuk anak kecil? Walaupun ajang Miss Universe, ajang ini itu ajang Sumatera Barat loh, ajang Kota Padang. Baasi gaun malam sebatasnya gitu kan, baasi yang bagusnya gitu kan. Awak boleh meniru tapi janganlah sampai bakal lebihan. Jangan nampak lo pusat anak gadis hawa, jangan sampai nampak bakal lebihan lah gitu bang. Aja sampai bantu itu gitu, karena ibaratnya itu ala didikan yang salah mana lah suatunya. Jadi bekonya pakai sampai gadang, beko anak temu gitu. Nah yang jale itu kan kondisinya artinya harus pahami bahwa pedofil bertebaran di luar sana. Jangan anak-anak menjadi korban kadang-kadang. Jangan hanya melihat foto atau video, itu bisa menjadi menjadi santapan para pedofil. Sebenarnya Ambo cukup kaget satu sana ketika Ari memposting, kemudian banyak yang mencerca ya waktu itu ya, bahkan membuli ke orang tuanya lah ibaratnya. Sok ngurus orang, sok ngatur, tapi sebetulnya enggak. Ambo memahami loh, semua orang pernah punya masa lalu, apalagi mungkin di sana sudah tahu dengan masa lalu Ari. Saya semua modal tuh sok lo ngatur, bukan seperti itu intinya. Tapi yang melihat yang ke depan. Iya, juga gitu. Dan itu kan bentuk tanggung jawab Ari, apalagi Ari seorang stylist, semua Yojuo, masih turun. Taman ya tak terlalu sebo dulu karena regenerasi lah, itu emang regenerasi, kalau untuk makeup tuh regenerasi karena era yang kawin tuh kini partai anak 25 tuh 25 yang pakai MUA-nya yang hit. Tapi Ari kan sampai bentuk 35 lah, masih 25. Masih bang, alhamdulillah rabbil alamin bang, bisa sih bang mah. Dari hasil kerja sebagai stylist, sudah punya rumah kah? Alhamdulillah. Mobil? Alhamdulillah. Oh, berkah ternyata sana. Nggak hasil dandan ya. Nggak hasil dandan loh kan? Berkah. Hasil berkah halal gitu kan. Nah, sekarang anak sama siapa, Ri? Mau Ari apa? Sama mamanya lebih sama ibunya dulu. Iya, sama ibu. Karena apa sibuk mencari kepeng kan? Sibuk cari kepeng untuk anak. Iya. Oke, apa pesan Ari untuk generasi muda? Untuk generasi muda tentunya ibaratnya boleh nakal tapi tetap jadi kebanggaan orang tua, tetap jadi kebanggaan, pokoknya punya kebanggaan lah minimalnya orang tua gitu kan, punya prestasi, tetap berkarya, kalau ndak nakal tuh ndak hebat tuh. Ndak nakal ndak hebat, kok jadi menarik. Kenapa Ari ada statement seperti itu? Ndak nakal ndak hebat. Sekurangnya kalau anak nakal tuh nggak tahu kesalahan apa yang akan berbuat. Artinya punya masalah untuk memperbaiki filternya lah ada. Oke, keren juga pemikirannya sana. Dan menjajah rasa sena tapi batu ya. Ya, harus kadang-kadang kan wak banyak belajar dari kesalahan masa lalu. Iya, ada serah betul. Nah, ndak doh untuk balik ke Jakarta lek. Dalam waktu dekat alun lah karena masih di Padang. Kalau di Jakarta kalau ada yang undang masih ditolak sih. Ditolak ya. Masih ditolak. Karena mau fokus di Padang. Masih fokus di Padang. Nah, untuk ketampe Ari mau dandan, mau potong rambut, mau salon, mau make up, itu di Mangusakoroko, kemudian masih ikut. Ada ketakutan Arimbi stylist tuh mahal loh bayarannya, betul nggak sih? Benar, netizen bilang hebat bilang Arimbi itu mahal, Betul nggak seperti itu? Ya karena aku dari Jakarta Mega Artis emang image-nya mahal. Sebenarnya kalangan yang mahal itu bicara yang mana, makanya kawan-kawan tuh rajin-rajin cari PT, nikmatilah yang mahal itu. Ya, dan yang jale kenali orang dulu nak. Kenali orangnya dulu. Sebenarnya enggak lah mahal, mesti bayo. Terjangkau lah. Terjangkau ada lah yang mahal, tapi biasanya rancak doh kita. Sebenarnya bayo. Nah yang nak membuat Ari kan banyak haters tuh. Ada, iya tuh bang. Banyak yang nak suka. Apa kata-kata dari seorang haters yang susah diterima? Yang susah Ari tarimo. Mungkin masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga sempat di kepoan aja ya mereka. Iya, masalah rumah tangga. Masalah anak. Pegunjan. Masalah anak dianggap udah bertanggung jawab anak apa? Ibaratnya ya kayak gitulah kita. Bang ngatasi. Yang ngatasinya bagi Suka baca komen enggak sih?
Suko ya? Suko. Paling aja di paburuan lah gitu kan. Atau enggak soke gitu atau apa gitu. Kalau wah malih na cok komen tuh, kalau cok komen tuh cari saya lama. Anda maksudnya gini, komentar tuh bagi gitu saya pengen tahu ya apa tanggapan dari mereka gitu ya. Sebenarnya mereka sayang sama awak, tapi awak sekarang cuek sama orang tuh gitu. Kuncinya hater itu anggap hater tuh mencintai kita karena itu taunya peduli gitu. Iya, tapi kadang-kadang awak lupa ninyo, dia awak sibuk gitu. Itu sih sebenarnya itu nyo. Nyo laven barit sampai nyo tahu lo dari awak sebenarnya awak lah santai sih kalau Anda memikirkan rumah tangga yang selesai, nak ada mikir itu, tapi nya lebih tahu. Haters memang gitu, nya merasa lebih tahu daripada orangnya. Nya tinggal bini, dek nyo ketahuan waria kecekan, astagfirullahaladzim. Oh, ada pula yang ada tuh. Ada. Bagi gue sih, gue yang jalani. Gue yang tahu masalah pribadi, masalah keluarga yang tahu, masalah percintaan itu nggak ada yang tahu. Siapapun pacar gue sekarang, siapapun jodoh gue orang nggak mau tahu, karena itu udah. Kini siapa pacar Ari? Nggak bisa, itu secret untuk masalah keuangan. Punya ya? Masalah keuangan. Nggak punya masalah ya? cinta. Punya pacar gini kan? Punya dong. Mau dinikahi atau hanya sekedar hubungan begitu saja? Hanya mencari kebahagiaan. Cari kebahagiaan sana. Kita tanya kebahagiaan apa kebahagiaan kehidupan, maksudnya ya support lah. Oke. Wah, tunggulah mudah-mudahan merubah panganannya babini surang lain. Aduh, hari babini mari. Kak. Janganlah sekarang, Bang. Target kapan? Aku untuk menikah itu jodoh di tangan Tuhan. Tapi ada target dong, walaupun jodoh di tangan Tuhan. Sekarang kalau untuk kado kan nggak pakai target ya, do Bang. Bilo teraga? Nggak bilo teraga sih, do Bang. Bilo lah siap mental. Mental sih sebenarnya siap, cuman ya balik gitu. Untuk menikah tuh ibaratnya kalau karir jatuh masih aman dinyanyian. Kalau pernikahan jatuh, ada trauma masa lalu nggak? Trauma karena gagal pernikahannya pertama? Bukan trauma sih, gini deh. Abang naik pesawat, ketika ditinggalin pesawat barasonya. Sakit. Kecewa. Begitu tinggalin pasangan barasonya. Ya udah. Kat lah masalah nikah kok. Kalau karena ibu kok. Lah sana. Di jalan iko Ari, kita boleh kecan nyelam menjadi public figure di Sumatera Barat. Dan menjadi selebnya. Saya terkece abang saya nak. Ketika Anda dikenal sama masyarakat, Anda semua mau Anda menjadi public figure dan menjadi seleb gitu. Dan tentu ada resiko untuk menjadi orang terkenal itu ada resiko. Ada haters, ada caci maki, ada fitnah, bahkan jejak digital pun dikejar-kejar. Dan Ari Imbi lah mengalami itu. Ari, mau kasih banyak lama support Bungo dan luar biasa Bana. Mudah-mudahan sukses. Jadi kalau di sana Nio pengen cantik, Nio rancak, Nio ganteng, korek rambutnya cewek cowok ya, terima ya sampai terima kan? Cowok. Terima cewek cowok itu di Arimbi Stylist di Mangusakoro. Iya. Yang korek rambut naik ya, celek lu. Lah sana. Iya. Arimbi Stylist selama masa di Pot Bungo dan sangat menginspirasi kita. Ambil sisi positif dari segalanya karena ini sangat menginspirasi anak-anak kita dan termasuk kita sadunya mereka menjadi inspirasi awak. Ambil sisi yang positifnya, tinggalkan masa lalu yang jelek dan kita tunggu si tokoh-tokoh yang luar biasa di Pot Bungo. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih